tapi nggak apa-apa. Jadi saya jadi kejar karena diminta sama Pak Mora ya. Tapi nggak apa-apa, jadi saya bagikan. Jadi mungkin waktunya mungkin jadi nanti kalau tidak sempat semua, mungkin nanti kita buat berikutnya ya. Nanti sedapatnya lah ya. Baik, saya share screen. Ya. Saya matikan dulu ya scan saya, Pak. Oh ya, boleh. Ya, silakan. Ya. Suara Pak Oscar kurang keras katanya. Saya di sini keras, Pak Ikum. Gitu ya. Masih kurang keras ini? Sudah sih kalau tempat saya. Ya. Kayak jauh, Bang Mora. Kayak jauh suara Pak Oscar. Kurang keras, Pak Oscar. Tunggu Iya. ya. Oke, saya stop dulu. Ini mana ya? Apalagi yang masih kurang ini ya? Mungkin di setting volumenya mic, level mic. Ya. Udah? Sudah, Pak. Udah ya? Baiklah. Jadi saya share screen ya. Ya, ini bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Ini saya. Nah, ini saya buat judulnya pekerja Tuhan adalah pelayan sejati, bukan pekerja upahan. Ya. Jadi pekerja Tuhan itu adalah pelayan sejati, bukan pekerja upahan. Nah, maksudnya begini nih. Ini saya dapat jadi dapat pengertian ya selama mempersiapkan untuk bahan selanjutnya PA untuk para gembala ini ya, mengenai hamba ini ya. Nah, jadi setiap orang yang disebut hamba-hamba Tuhan itu, pekerja Tuhan itu, yang melayani itu, terserah dia bekerja sebagai pelayan Tuhan, atau dia orang bekerja profesional di luar, tetapi dia pekerja Tuhan, gitu. Cara bekerjanya ternyata harus memenuhi prinsip-prinsip ini, yaitu dia disebut sebagai pekerja Tuhan yang harusnya dia adalah pelayan sejati, bukan pekerja upahan, ya. Nah, jadi selama ini seringkali dipertentangkan antara pekerjaan dan pelayanan, ya. Bahkan misalnya orang-orang yang orang bekerja di sekuler, kita bilangin harusnya pekerjaan itu pelayanan. Sedangkan orang-orang yang bekerja di pelayanan, kita sering bilangin kamu ini kerja loh, bukan suka-sukanya gitu. Karena ada jadi dikotomi, dan yang kedua jadi ada masalah gitu ya. Bayangkan orang pelayanan kita bilangin kamu ini kerja gitu misalnya. Ya, saya sering kali mendengar, dan saya juga dulu bilangin tuh sama staf gereja misalnya, kamu ini kerja loh, misalnya gitu ya. Padahal itu harusnya melayani gitu. Selain itu, kepada orang yang di luar kerja, yang di luar pelayanan, kita bilangin kamu ini bekerja itu melayani. Nah, jadi saya melihat di dalam Alkitab, tadinya saya berpikir yang disebut hamba itu di dalam Alkitab adalah hanya hamba-hamba yang milik tuannya itu ya. Ternyata ada dua jenis hamba di dalam Alkitab itu, waktu zaman Alkitab kita itu ditulis. Ada hamba yang memang betul milik tuannya, kalau itu dia nggak dapat upah, nggak dapat ucapan terima kasih. Sementara ada juga hamba yang mendapat upah. Hamba-hamba yang katanya pekerja di kebun gitu ya, jadi hamba dan mereka mendapatkan upah. Dan yang hebatnya di dalam Tuhan, coba lihat mengenai talenta misalnya, semua itu mereka disebut hamba-hamba, tetapi mereka akhirnya mendapat upah. Tuhan itu berkata, kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi salah kita mendikotomikan antara pekerjaan dan pelayanan. Nah, ini yang membuat masalah selalu ya. Orang yang bekerja di gereja
merasa saya ini saya pekerjaan saya ya ini, saya cuman ini aja gitu misalnya. Sementara orang-orang yang melayani kita harapkan bagaimana gitu. Jadi salah dikotominya jadi salah. Itu yang membuat pendikotomian ini membuat dia tidak happy ya. Nah, saya sebelum lanjut nanti membedakan mana yang bekerja dan mana yang melayani. Sebelum itu saya mau jelaskan dulu lebih awal ya, bahwa ternyata Tuhan itu membentuk kita, menciptakan kita, menyelamatkan kita adalah untuk melayani. Ya, dibentuk kita ini, kalau dibentuk itu bukan hanya untuk menjadi seperti Yesus itu ya. Jadi kita itu dibentuknya apakah dengan pendidikan, dengan orang-orang, dengan pengalaman, dengan persoalan, semua itu kita dibentuk Tuhan adalah sebenarnya tujuannya untuk melayani. Ya, coba lihat nih 1 Korintus 12 ayat 6 misalnya, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada berbagai pekerjaan, tetapi Allah yang sama yang mengerjakan segala sesuatunya dalam semua orang. Jadi Tuhan mengerjakan di dalam kita itu untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Allah gitu. Allah bekerja dalam diri kita itu untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sejak semula Tuhan mau kita dibentuk itu untuk melayaninya, untuk berbuat sesuatu. Ya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitahukan kemasyuranku. Yesaya 43 ayat 21 ya. Nah, tugas pelayan adalah tentu melayani ya. Layanilah akan seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah, ini poin penting ini ya. Jadi hamba itu ternyata bukan hanya sekedar hamba, tapi dia juga adalah pengurus. Ya, jadi pelayan itu menjadi hamba dan pengawas gitu. Kalau bahasa yang lain gitu banyak. Jadi pengawas juga. Ini tugas pelayan. Pelayan itu ternyata bukan hanya jadi seorang hamba melayani, tetapi juga jadi pengawas. Nah, dan apa yang diharapkan ya dari kita sebagai hamba pelayan itu adalah supaya kita tidak malu, tidak malu jadi pelayan, tetapi berterus terang katanya ya. Sebagai pekerja itu tidak perlu malu. Nah, persoalan banyak orang adalah kalau melayani itu jadi seperti derajatnya lebih rendah ya. Nah, Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari setiap hamba. Itu sebabnya tentang talenta itu misalnya, ya dia wajib gitu. Kalau dia nggak mendapatkan laba gitu, wah dia dianggap seorang yang jahat, yang luar biasa. Jadi kalau dia tidak menghasilkan, bukan rugi nih, itu saja sudah jahat, apalagi kalau rugi. Ya. Tuhan layak mendapatkan yang terbaik. Ia membentuk kita untuk maksud dan tujuan, dan ia mengharapkan kita memanfaatkan apa yang diberikannya kepada kita itu untuk semua yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kita harus fokus pada talenta-talenta yang diberikannya kepada kita untuk kita gunakan. Ya, kita harus gunakan semua shape hidup kita itu. Shape ini kalau dari buku Purpose Driven Life itu shape itu namanya ya. Spiritual gift ini S-nya, H adalah heart, E adalah ability, P adalah personality, E adalah experience. Jadi karunia rohani, hati, kemampuan, personality, dan pengalaman.
Semua itu menjadi satu kombinasi yang wajib kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu harus yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Nah, bagaimana seorang hamba Tuhan ini, seorang pelayan sejati ini harusnya bertindak? Nah, jadi dia bertindak. Nah, kalau di dalam Matius 10 ayat 42 ini menjelaskan betapa kecilnya pun sumbangan dia itu mendapat penghargaan. Ya. Jadi harus, nah, kalau Matius 10 ayat 42 kan bilangin begini ya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya, setiap sumbangan kita, pelayanan kita, pasti dihargai oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, jadi jangan ada yang merasa lebih kecil sumbangannya atau apa gitu, enggak ada. Ya. Nah, ini poin yang penting ya. Lagi ya, melayani Tuhan itu, nah ini sering juga salah orang ya, saya melayani Tuhan kok, bukan orang gitu. Enggak, yang benar adalah kita melayani Tuhan dengan melayani sesama. Ya. Jadi kita harus makanya dikasih Allah dan dikasihi manusia. Ya, jadi enggak ada dikasihi Allah, dibenci manusia gitu. Tentu bagi orang yang benar ya, mungkin aja kita tetap dapat dibenci sama orang-orang yang tidak mengenal Allah mungkin ya, tidak apa-apa kalau soal itu, tetapi mestinya begitu ya, begitu juga jemaat mula-mula itu, mereka disukai semua orang katanya. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan itu adalah melayani orang sebenarnya. Nah, ini ada apa kata-kata itunya ya. Tuhan menentukan kebesaranmu dengan berapa banyak orang yang kamu layani, bukan berapa banyak orang yang melayanimu. Ini teori kepemimpinan ini, kepemimpinan yang melayani ya. Semua orang ingin memimpin, tidak ada yang mau menjadi seorang pelayan. Tetapi menjadi seperti Yesus adalah menjadi seorang pelayan. Ia menyebut dirinya pelayan. Makanya ada teori kepemimpinan yang melayani ya. Nah, jadi ingat Tuhan membentuk kita untuk pelayanan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi sejak awal tadi dia membentuk kita bekerja dalam diri kita untuk dipakainya, untuk pekerjaannya, untuk pelayanan kita ya, untuk pelayanan. Nah, pelayan-pelayan sejati menyediakan diri mereka untuk melayani. Pelayan-pelayan sejati melakukan apa yang perlu, bahkan ketika itu tidak nyaman. Pelayan-pelayan sejati memperhatikan kebutuhan. Pelayan-pelayan selalu mencari cara untuk menolong sesama menjadi berkat bagi yang lain. Ketika mereka melihat suatu kebutuhan, nah, mereka bisa stop waktu gitu, artinya beristirahat dulu, liatin dulu apa ini keperluan ini gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ini maksudnya begini nih ya. Jadi kata-kata ini ternyata ya, selama masih ada kesempatan, artinya kalau kita misalnya lagi apa-apa gitu, lalu kita lihat ada sesuatu yang membutuhkan kita harus menghentikan kegiatan kita itu untuk mengerjakan kebutuhan itu, untuk memenuhi kebutuhan itu. Itulah namanya ternyata selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik gitu. Ya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Nah, ini nih yang ini berbicara mengenai mental seorang pelayan itu begitu, ya. Nah, tetapi kalau mental seorang pekerja kan tidak begitu ya. Itu bukan tugasku, ngapain? Aku ngapain? Itu bukan urusan aku gitu. Tetapi kalau pelayan sejati itu, selama dia lihat ini ada satu kebutuhan, dia akan
dengan senang hati, dia menghentikan malah kegiatannya, mengambil itu menjadi satu kesempatan. Nanti saya akan itukan beberapa hal ya. Nah, bagaimana cara berpikirnya seorang hamba ini? Berpikirnya seorang hamba adalah seperti pikiran Kristus, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini poinnya ya, dasarnya. Jadi cara kita berpikir sebagai pelayan sejati itu, hamba itu adalah ya ini, yaitu dengan cara mengambil identitas Kristus, cara berpikirnya pikiran Kristus. Ya. Apa ini? Ya, untuk menjadi seorang apa ini ya memang perlu sebagai mental dan sikapnya nih ya. Jadi untuk menjadi seorang pelayan dibutuhkan mental dan sikap. Tuhan selalu tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Makanya ini beda sekali dengan orang yang bekerja ya, pekerja gitu. Kalau dia pekerja upahan, dia pokoknya selesai gitu. Ya, mau dia bersungut-sungut tidak masalah, kamu kerjakan pokoknya selesai. Tetapi kalau Tuhan bukan soal hasilnya, tetapi dia lihat bagaimana dia mengerjakannya, sikapnya. Tuhan selalu tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Sikap mempunyai nilai yang lebih besar daripada pencapaian. Lihat nih contoh Raja Amazia, kehilangan kemurahan Tuhan karena padahal ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, apa tuh yang mempersembahkan penjualan tanahnya, memberikan kepada Rasul itu, dia memberikannya kan dengan bagus tuh, dia memberi. Ya lebih baik sebenarnya memberi daripada tidak memberi. Tetapi karena dia ada niatnya, niat tipu-tipunya, dia bilang semuanya padahal enggak. Nah, dia mati tuh. Jadi pelayan-pelayan sejati melayani Tuhan dengan pola pikir yang didasarkan pada sikap. Nah, ini ada 5 sikap. Nah, ini nanti jadi perbedaan antara pekerja dan itu tadi upahan dan seorang pelayan ya, melayani. Ya. Nah, yang pertama sikapnya adalah pelayan lebih memikirkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Orang lain lebih penting daripada dia. Nah, itu namanya pelayan sejati. Pelayan memusatkan perhatian kepada orang lain. Kalau pekerja memusatkan dirinya, memusatkan pada diri sendiri. Ya. Dan inilah kerendahan hati. Ya. Tidak memikirkan diri sendiri. Paulus berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika kita berhenti memusatkan perhatian kepada kebutuhan diri kita sendiri, kita menyadari kebutuhan orang di sekitar kita. Ya, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kita tidak bisa menjadi seorang pelayan sejati jika kita penuh dengan diri sendiri. Kalau kita masih ego, tidak bisa. Ya, ini yang saya banyak belajar ininya, belajar kita harus mematikan keinginan untuk diri sendiri ini, ya, untuk kita bisa menjadi pelayan yang sejati, menjadi hamba Tuhan, ya. Ya. Nah, masalahnya misalnya itu kalau di orang bekerja, maka yang penting diri kita senang kita kerjakan, kalau enggak usah gitu. Cuek ya kan, ngapain perhatikan orang lain, itu urus diri sendiri aja susah katanya, ngapain ya. Saya sering temukan misalnya kalau di pekerjaan, kalau saya sekarang saya ganti polanya ya,
Banyak orang berkata, misalnya kalau kita ini jadi agen asuransi ini, nah karena situasinya sekarang itu banyak mereka banyak itu yang main di online apa gitu. Jadi asuransi itu sudah masuk di online, dia kasih semua komisi itu menjadi diskon bagi nasabah. Ya, jadi diskon bagi nasabah. Jadi misalnya ibaratnya kalau pabrik menjual produknya itu sama dia jual ke end user dengan ke distributornya. Ya, itu pasti mematikan distributornya ya. Jadi kalau saya dapat misalnya nasabah, Pak ini saya buka di online nih, harganya sekian, oh iya dikasih komisinya dikasih semua itu ya, terserahlah kalau mau tidak bayar apa-apa, nggak apa-apa saya kerjakan, aku bilang gitu. Loh kenapa Pak? Ya saya anggap pelayanan, aku bilang nggak apa-apa. Karena pekerjaan saya ini udah pelayanan ini, gitu. Ya ada juga yang nekat, tidak bayar apa-apa dia. Tapi banyak, nah ini banyak yang akhirnya ya sudah Pak, Bapak ambil 5% lah gitu. Jadi saya malah dapat komisi tetap 5% gitu ya. Kita harus fokusnya harus berubah ya. Nah, sementara banyak orang kan berkata kalau pekerjanya, wah saya nggak mau dong kalau emangnya kerja bakti. Nah, kan gitu terkenal itu ya istilah kerja bakti. Nah, iya. Kalau kita mementingkan orang lain memang harus kerja bakti. Tetapi percayalah Tuhan tadi sedikit pun cuman memberi air secangkir pun katanya sebenarnya kita tidak akan pernah nggak mendapat upah. Ya. Nah, sayangnya banyak dari pelayan kita sering melayani diri sendiri. Melayani untuk membuat orang lain menyukai kita, mengagumi kita, atau untuk mencapai tujuan kita sendiri. Itu adalah manipulasi, bukan pelayanan. Pelayanan sejati tidak mencoba memanfaatkan Tuhan untuk tujuan mereka. Mereka membiarkan Tuhan memanfaatkan mereka untuk tujuannya. Jadi biarkan Tuhan yang memanfaatkan kita, jangan kita yang memanfaatkan Tuhan. Ya. Kita dapat mengukur hati pelayan dalam diri kita dengan cara kita memberi respon ketika orang lain memperlakukan kita seperti pelayan. Bagaimana Anda bereaksi ketika Anda tidak dianggap, diperintah-perintah atau diperlakukan seperti orang yang tidak berguna? Nah ini nih, kalau kita protes, nah berarti masih tingkatnya masih gimana gitu ya. Nah, Alkitab berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, saya harus katakan begini nih ya. Jadi kalau kita ditugasi, itu maksudnya nih, ditugasi jalan 1 mil, harusnya kita bisa kerjakan 2 mil. Tetapi saya harus katakan banyak itu orang yang bekerja, ditugasi 1 mil, dia irit 3/4 mil aja. Bahkan setengah mil aja dia jalan. Nanti dia bikin alasan lah, inilah, itulah, habis gini, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, gitu. Nah, itu bukan pelayan sejati. Pelayan sejati itu yang Tuhan mau adalah dia dipaksa untuk 1 mil, tetapi dia berjalannya justru 2 mil. Nah, itu. Nah, yang kedua, pelayan itu berpikir seperti pengawas, bukan pemilik. Nah, itu tadi di awalnya, jadi pengawas. Ya, bukan pemilik. Saya sering kali kalau dulu mengajari orang karyawan ya, kamu anggap ini sebagai milikmu, nah, gitu ya. Waduh, misalnya ada saya dulu mentraining penjaga toko ya, kamu harus anggap ini, nah, sebagai milikmu gitu ya. Ada benarnya, tetapi sebenarnya yang Tuhan mau kita jadi pengawas, bukan pemilik. Karena siapa? Pemilik itu adalah Tuhan. Ya, jadi maksudnya di sana jadi pemilik dulu memang maksudnya supaya dia lebih care, lebih perhatikan. Karena saya sering kali misalnya menemukan ya, kalau saya pergi membeli ke toko lah misalnya ya, toko baju misalnya. Mbak, ada ini yang warna ini ada nggak selain ini? Oh nggak ada Pak, itu aja. Nomor ini ada nggak? Oh nggak ada gitu. Sementara kita cari-cari ada. Aduh, mentalnya kurang gitu. Beda dengan kalau kita pergi ke toko pemiliknya ya, waduh,
Saya bilang misalnya, warna ini ada nggak? Oh ada, padahal nggak ada loh. Ada. Nah, lalu dia cari ke toko lain. Dia telepon temannya, oh kamu ada nggak nomor ini, warna ini? Ada Pak, ya sebentar ya Pak. Ada, padahal bukan punya dia kan, punya tetangga gitu. Kenapa? Nah itu mental pemilik gitu ya. Tetapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau, jauh lebih situ sebenarnya ya. Menjadi pengawas sebenarnya. Kenapa? Karena itu bisa bahaya ya, karena merasa pemilik lah dia jadi suka-sukanya kadang ya. Padahal bukan, yang Tuhan mau dia menghargai sebagai dia hanya sebagai pengawas. Nah, karena inilah banyak hamba-hamba Tuhan, jadi karena pemilik pelayanan itu jadi miliknya, jadi kacau ya. Suka-sukanya ya dia saya banyak belajar ini ya. Jadi saya baru selesaikan ini, saya tuntutan hukum saya selesaikan ya. Tapi saya bilang sama istri saya, setelah selesaikan saya bayar gitu, mestinya saya menangis gitu ya. Enggak, saya bilang wah puji Tuhan saya bisa selesaikan, ayo kita makan-makan gitu saya bilangnya sama istri saya ya. Jadi kenapa akan lebih enak kalau kita bukan pemilik, jadi lebih enak ya, kita bisa berbuat sesuatu yang lebih gitu. Jadi para pelayan ingatlah bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Ya, dalam Alkitab seorang pengawas adalah seorang pelayan yang dipercaya untuk mengelola suatu tanah milik. Sebagai seorang tawanan di Mesir, Yusuf adalah pelayan seperti ini. Potifar mempercayakan rumahnya kepada Yusuf, lalu penjaga penjara mempercayakan penjara kepada Yusuf, Firaun juga mempercayakan seluruh bangsa kepadanya. Posisi pengawas dan pelayan berjalan bersamaan, karena Tuhan mengharapkan kita untuk dapat dipercaya dalam keduanya. Alkitab berkata yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Upah dari seseorang besok-besok bukan dilihat dari banyaknya apa yang dihasilkan, tetapi apakah ia dapat dipercaya. Makanya hadiah bagi yang menghasilkan 5 talenta dan 2 talenta sama. Karena yang diukur oleh Tuhan bukan berapa banyak yang dihasilkan, tetapi seberapa bisa mereka menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya. Untuk menjadi pelayan sejati, ya, Anda harus menyelesaikan masalah keuangan, ya, dalam kehidupan. Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, ini maksudnya, ini harus saya katakan ini dan saya berulang-ulang ya, karena memang kejatuhan hamba Tuhan itu adalah dari sini. Ya, selalu sebenarnya persoalan orang selalu main di sini nih. Itu sebabnya Tuhan hanya menyaingkan dirinya dengan Mammon. Iblis tidak ditakuti oleh Tuhan, dunia ini tidak ditakuti Tuhan, tapi Mammon. Nah, itu sebabnya saya wanti-wanti ya, para gembala satelit juga saya wanti-wanti, dia harus menang terhadap uang. Dia harus tidak boleh didrive oleh uang. Ya, dia harus bisa menang. Ya, kalau enggak dan jangan merasa wah enggak kok saya enggak begitu gitu. Enggak, sebenarnya bisa dites itu ya. Bisa dites. Ya. Saya harus katakan waktu saya protes misalnya masalah saya, sebenarnya selain saya enggak mau dipersalahkan, sebenarnya karena saya juga enggak mau rugi. Iya, enggak mau rugi. Nah, Tuhan mengajar saya, oh enggak ya, saya mengabdinya kepada Tuhan, ya, bukan kepada uang. Nah, itu sebabnya misalnya walaupun begitu ya, jadi saya untuk membayarnya bukan karena uangnya ada, saya harus KPR-kan rumah saya harus mencicilnya, ya. Ini sengaja saya buatin misalnya, saya buat sih 3 tahun aja mencicilnya. Tetapi itu dengan cicilan yang sangat besar, ya.
Tetapi saya tetap memberikan pemberian. Sebenarnya kalau saya misalnya tadi masih dikuasai oleh uang, saya akan punya alasan, 1000 alasan buat saya. Wah, saya lagi susah ini, saya nggak usahlah memberi, saya nggak usah begini, saya nggak usah begini gitu. Enggak. Tetapi karena itu tadi, saya ini pengawas, saya ini adalah hamba, saya bukan pemilik, jadi enteng. Saya mengerjakan saja. Ya. Jadi kita harus menang ini, soal uang harus menang. Ya. Salah satu ciri kalau dia masih diperhamba uang adalah kalau dia pelit. Ya, kalau pelit nggak bahaya. Ya. Nah, hidup untuk pelayanan dan hidup untuk uang adalah tujuan yang sama-sama sangat eksklusif ya, sangat pribadi ini ya. Jika Anda adalah seorang pelayan Tuhan, Anda tidak dapat kerja sambilan. Maksudnya kerja di Tuhan, kerja sebagian untuk uang gitu, enggak bisa. Karena Tuhan bilangin, dia nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Seluruh waktu Anda adalah milik Tuhan. Uang mempunyai potensi yang paling besar untuk menggantikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Lebih banyak orang menyimpang dari pelayanan karena materi dibandingkan karena hal yang lain. Ya. Ini saya harus bilangin lagi ya. Lebih banyak orang menyimpang dari pelayanan karena materi dibandingkan karena hal yang lain. Pelayan Tuhan selalu lebih harus memperhatikan pelayanan daripada uang. Nah, poin yang ketiga, pelayan memikirkan pekerjaan mereka, bukan apa yang sedang dilakukan orang lain. Nah, kalau pekerja itu selalu protes. Wah, orang kerjanya begini, gajinya dia begini. Nah, gitu ya kalau pekerja. Oh, orang aja begini. Nah, itu pekerja itu. Tetapi pelayan memikirkan pekerjaan mereka dan bukan yang sedang dikerjakan orang lain. Tidak pernah protes kepada, dan saya mengerti betul ini. Ya, kalau saya bekerja, pasti saya akan bekerja di gereja misalnya, maka saya akan protes. Waduh, orang belum mengerjakan ini, kok cuman saya, kok saya aja. Nah, jadi sebaliknya, kalau ada orang berkata gitu di pelayanan, waduh kok saya terus ya, nah gitu-gitu. Ya menurut saya dia bukan pelayan sejati. Ya. Pelayanan, ya pelayan tidak membandingkan, tidak mengkritik atau bersaing dengan pelayan-pelayan atau pelayanan lain. Mereka terlalu sibuk melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan padanya. Persaingan antara pelayan-pelayan Tuhan tidak masuk akal karena banyak alasan. Kita semua berada dalam tim yang sama. Tujuan kita adalah membuat Tuhan jadi bagus, luar biasa, bukan diri kita sendiri. Kita telah diberikan tugas yang berbeda dan kita semua dibentuk secara unik. Setiap kita ini mempunyai shape yang berbeda, kombinasi shape yang berbeda, dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuan yang berbeda, untuk tujuan kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan maksud-maksud, dan kita pasti mengerjakan mungkin tugas-tugasnya berbeda karena shape-nya itu tadi berbeda. Jadi nggak usah kerjakan apa yang bisa kita lakukan, bahkan yang bukan hanya bisa, kita usahakan yang terbaik. Ya. Setiap waktu yang dipakai untuk mengkritik orang lain harusnya dapat dipakai untuk melayani. Ya, coba lihat cerita tentang Marta ya. Ketika Marta mengeluh kepada Yesus bahwa Maria tidak membantunya bekerja, ia kehilangan hati pelayannya. Pelayan sejati tidak mengeluh tentang ketidakadilan, tidak ada rasa mengasihi diri sendiri, dan tidak membenci mereka yang tidak melayani. Mereka hanya percaya kepada Tuhan dan terus melayani. Bukanlah tugas kita untuk mengevaluasi pelayan Tuhan lainnya. Ya, tentu bukan berarti kalau gitu saya tidak boleh nanti mengevaluasi, nanti jangan diprotes ya Pak orang sekre, jangan bilangin, wah Pak Oscar mau mengajari kita, jangan boleh mengevaluasi. Tapi Pak Oscar sendiri mengevaluasi, itu kan dalam rangka sebagai pemimpin ya, jadi kita harus evaluasi ya. Tapi sebagai sesama pekerja, tidak boleh kita evaluasi. Jadi jangan antar apa dievaluasi gitu ya.
Ya, jadi antar sesama orang sekre jangan. Bukan tugas kita mengevaluasi pelayan Tuhan lainnya. Alkitab berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ya, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Juga bukan tugas kita untuk membela diri sendiri terhadap kritikan. Biarkanlah Tuhan kita yang menanganinya. Jika Anda melayani seperti Yesus, Anda dapat menantikan kritik dunia. Bahkan banyak gereja tidak mengerti apa yang Tuhan hargai. Ya, pelayan Anda untuk Kristus tidak akan sia-sia apapun yang dikatakan orang lain. Ya, tinggal sedikit lagi. Ya, lanjut dulu. Yang keempat adalah pelayan mendasarkan identitas mereka dalam Kristus. Tadi sudah saya bagikan ayatnya itu ya. Jadi yang Filipi 2:10 ya. Pelayan ingat bahwa mereka dikasih dan diterima karena anugerah. Ya, kita hamba-hamba Tuhan karena kasih dan anugerah. Pelayan tidak harus membuktikan bahwa mereka layak. Memang kita tidak akan pernah layak ya. Nah, persoalan orang selalu, oh saya belum bisa, nggak bisa, enggak. Mereka dengan sukarela menerima tugas yang dianggap rendah oleh orang-orang yang merasa tidak aman. Ya. Salah satu contoh yang mendalam tentang melayani dari citra diri yang aman adalah Yesus yang membasuh kaki murid. Membasuh kaki setara dengan menjadi pembersih sepatu, pekerjaan yang tidak mempunyai status. Tetapi Yesus tahu siapa dia sebenarnya. Jadi pekerjaan itu tidak mengancam citra dirinya. Alkitab berkata, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi kita menjadi pelayan yang sejati itu ya identitas kita di dalam Kristus. Jadi bukan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, itu sebabnya misalnya dulu saya sering bersihkan got gereja itu bukan pencitraan, bukan ya. Jadi setiap kita dulu membersihkan gereja, saya ikut di dalamnya ya. Saya ikut membersihkan Pelamongan, saya ikut membersihkan dulu waktu bubaan RCC Hall, ya saya banyak kerjakan. Saya mau terlibat bahkan di hal-hal yang paling rendah ya. Kenapa? Karena menurut saya identitas saya bukan dari apa yang saya kerjakan. Ya, identitas saya adalah di dalam Kristus. Oke, lanjut. Ini tinggal satu lagi ya. Jika ingin menjadi seorang pelayan, maka kita harus meletakkan identitas kita dalam Kristus ya. Nah, Henry berkata, agar dapat melayani orang lain, kita harus mati untuk mereka. Yaitu kita harus berhenti mengukur arti dan nilai-nilai diri kita dengan ukuran orang lain. Jadi kita bebas untuk berbelas kasihan. Jika Anda mendasarkan harga dan identitas pada hubungan dengan Kristus, Anda bebas dari harapan orang lain. Dan itu memudahkan Anda untuk melayani mereka dengan usaha yang terbaik. Paulus berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Semakin dekat Anda dengan Yesus, semakin kurang Anda mempromosikan diri sendiri. Ya. Yang terakhir ini ya, pelayan menganggap bahwa pelayanan adalah kesempatan, bukan kewajiban. Nah, kalau bekerja kan kewajiban ya, tapi kalau pelayanan itu menganggapnya sebagai satu kesempatan. Ya, mereka suka membantu orang lain, memenuhi kebutuhan dan melakukan pelayanan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mengapa melayani dengan sukacita? Karena mereka mengasihi Tuhan dan bersyukur karena karunia-Nya.
Mereka tahu bahwa melayani adalah pemanfaatan hidup yang tertinggi, dan mereka tahu bahwa Tuhan menjanjikan suatu upah. Yesus berjanji, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Paulus berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi kita harus menganggap itu satu kesempatan, bukan kewajiban. Kenapa? Kesempatan untuk mendapatkan besok-besok penghargaan dari Tuhan. Ya. Jadi bukan sekedar kewajiban. Terakhir, slide terakhir ini ya. Coba bayangkan kalau 10% aja dari pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ini bersungguh-sungguh, ya, atau semua jemaat ini 10% dia mengerjakan pekerjaannya seperti pelayanan sejati, tidak peduli pekerjaannya apa, ya apa saja gitu ya. Wah, akan satu yang luar biasa akan terjadi ya. Tidak peduli apa status dan pekerjaan Anda, berapapun usia Anda, Tuhan akan memakai Anda jika Anda mau bertindak dan berpikir seperti seorang pelayan. Albert Schweitzer berkata, satu-satunya orang yang benar-benar berbahagia adalah mereka yang telah belajar bagaimana melayani. Nah, ini penting sekali begini nih ya. Karena kita diciptakan, dibentuk, diselamatkan untuk melayani, maka ketika kita melayani, ketika pekerjaan itu menjadi pelayanan buat kita, maka kita akan bahagia, kita akan senang. Ya. Itu yang saya bilangin, seperti hobi jadinya. Senang mengerjakannya. Nah, itulah yang dimaksud. Ini tadi kalau ide apa dalam Kristus ini ya. Jadi contohnya adalah Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang saya mau bagikan dengan cepat karena ini waktu juga ya. Silakan kalau mau bertanya boleh. Nanti saya bisa share, bagikan ini bahannya ya, untuk bisa dibaca lagi, direnungkan lagi. Nah, poin saya yang utama adalah, mari jadi orang-orang yang melayani atau yang bekerja, terlebih, saya harus bilang yang terlebih, mereka yang bekerja di sekre, bekerja sebagai hamba Tuhan gitu ya, maka dia harusnya bisa langsung bisa ada di dalam posisi ini. Mungkin kalau misalnya kalau orang bekerja di swasta, waduh saya susah Pak kalau melayani, wah nanti enak-enak bosku katanya. Walaupun ada ayatnya mengenai itu, tetap juga ya mungkin agak berat dia, tetapi bagi kita yang bekerja di dalam Tuhan ini, bekerja di sekre, bekerja sebagai hamba Tuhan, akan sangat mudah harusnya memahaminya. Ya, jadi nggak perlu didikotomikan antara bekerja ini pekerjaan atau pelayanan. Ya, harusnya pekerjaan itu adalah pelayanan karena memang firman-Nya berkata begitu ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan dan bukan manusia. Baik, itu saja. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Oscar Ya. untuk tausiah di pagi hari ini. Biarlah apa yang dibagikan ini kita boleh terapkan dalam hidup kita, melayani Tuhan sebagai pekerja atau sebagai pelayan Tuhan, gembala-gembala ataupun pekerja di sekre. Jadi saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Saya beri kesempatan, silakan siapa yang mau bertanya pertama kali, apa yang disampaikan Pak Oscar tadi, silakan. Anda boleh bertanya apapun juga ya, misalnya selama ini bagaimana saya ini atau apalah, leveling atau apalah. Nanti firman Tuhan yang menjawab. Silakan.
Mungkin saya pertama dulu lah supaya pembukaannya. Pak Oscar, Ya. sebagai anak Tuhan, kita kan ada hamba Tuhan, mungkin yang dibilang gembala, ada teman-teman seke yang bekerja. Sebaiknya di pikiran kita itu, kita memposisikan apa di hadapan Tuhan di dalam mengisi pekerjaan kita. Apakah level kita memang pelayan yang tadi dibincangkan terus? Kalau saya tangkap kan artinya kita nggak menuntut ke orang lain gitu ya. Apakah demikian Pak Oscar? Ya. Ya, jadi ternyata kalau saya baca di dalam Alkitab adalah hilang ya, sempat hilang ini. Ya. Sudah nyambung? Nyambung tadi. Nyambung ya. Ya, jadi gini, saya lihat di dalam Alkitab semua disebut itu hamba. Ya. Apakah dia dapat upah atau tidak dapat upah, semua hamba. Dan kalau di dalam Tuhan, ya kita juga disebut sebagai hamba, nanti dapat upahnya juga gitu ya. Ya, makanya kalau tentang talenta, jadi sikap kita ternyata benarlah bahwa pekerjaan itu pun termasuk di sekuler gitu, itu harusnya kita bersikap sebagai hamba. Nah, kalau hamba itu dia nggak hitung-hitungan. Ya, apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, kalau upahan itu yang hitung-hitungan kan, hitung-hitung, saya udah jam begini gitu, nggak peduli dia hitung-hitungan gitu. Ya, tetapi kalau seorang hamba pengawas, ya dia lihat apa yang kurang, dia perbaiki tanpa apa gitu ya. Jadi sikap itu. Dan percayalah gitu ya, ternyata ya itu yang membuat kita bahagia. Nah ini. Ya, sikap begitu yang membuat kita bahagia karena kita diciptakan untuk itu. Ya. Makin misalnya kita makin berguna, makin berbuat sesuatu, makin berkorban gitu ya. Bukan kita jadi makin kehilangan, makin dianggap rendah atau makin apa, itu tipuan si jahat. Ya. Dulu saya sering waktu bekerja ya di perusahaan, ya orang-orang sering candain saya, kamu itu pekerjaan jenderal, gaji kopral. Ya, akhirnya bisa sampai satu saat sih saya terusik juga ya. Saya datangi direksi saya itu ya, saya minta gaji saya ditambah gitu. Ya. Walaupun sebenarnya sampai saya keluar pun dari pekerjaan itu, saya tetap melihat saya sedang dimanfaatkan gitu. Tetapi puji Tuhan memang saya walaupun begitu karena merasa saya sudah syukur kok dikasih gaji segitu. Orang-orang yang selalu berkata pada saya, wah kamu ini terlalu dikerjain perusahaan kamu ini gini-gini gitu. Nah, tetapi kalau saya lihat sampai ke belakang, ya oke lah kalaupun misalnya dulu saya nggak dibayar dengan baik, tetapi setelah keluar itu saya dibayar oleh Tuhan dengan baik. Gitu ya. Saya diberkati oleh Tuhan dengan baik. Dan memang yang membuat saya dulu kaget adalah, jadi waktu saya keluar dari perusahaan saya kerja, misalnya ya, jadi ada orang yang minta ijazah saya aja. Saya dianggap menjadi orang kerja di sana sebagai tenaga ahlinya, lalu dia dengan minta maaf, sebut gitu, tapi Pak kami bisa bayarnya gaji Bapak sekian. Nah, kata sekian itu sama dengan 1,5 kali gaji saya waktu di perusahaan lama itu. Jadi saya memang bisa menyadari betul ya orang itu sedang kerjain saya, perusahaan itu mengerjai saya. Saya bekerja bukan hanya ijazah saya, tapi saya jadi bekerja dengan baik di sana. Nah, tapi ya saya nggak dapatkan gitu ya. Tetapi ya menurut saya ya itulah hadiahnya. Saya bisa ijazah saya aja kerja gitu ya, gajinya 1,5 kali dari gaji kepala cabangnya ya. Wah itu luar biasa itu pertolongan Tuhan yang luar biasa dan lama sekali itu saya dapat bertahun-tahun itu kayak dapat
gratis anugerah aja ya. Jadi gitu ya. Jadi kembangkan sikap, nah itu tadi, jadi hamba. Nah memang yang menjadi masalah seringkali dianggap pelayanan itu berarti ya itu, jemaat juga menganggap pelayanan itu seperti nggak tertib, orangnya santai, suka-sukanya gitu ya. Sehingga banyak orang berkata gitu ya, saya seringkali apain itu ya, Pak ya, ya itu ada juga orang yang protes tuh ya misalnya ya, wah itu enak sekali tuh hamba-hamba Tuhan, enak-enak aja, kerja nggak ada gitu, tapi dibayar gitu. Nah itu, nah kenapa? Karena menurut saya pelayan-pelayan kita perlu berbenah diri, dia nggak melihat, nah dia nggak menunjukkan betul-betul karyanya gitu ya, di bawah dia betul-betul melayani, berbuat sesuatu tadi ya. Nah, memang itu kita harus koreksi diri ya, kalau kayak gitu ya. Jadi saya banyak misalnya ketemu sama, kemarin ada gereja di kita ini, tapi selama pandemi ini katanya dia bergereja di tempat lain karena dia merasa dia perlu bergereja offline sementara kita masih online. Jadi waktu ketemu sama saya, nah dia banyak konsepnya yang salah gitu ya. Jadi, dia pikir gereja itu milik saya. Saya bilang, oh enggak, gereja itu milik Tuhan. Oh iya Pak, tapi kan punya Bapak. Oh enggak, itu milik Tuhan. Nah, kalaupun mau adalah, itu pemiliknya adalah jemaat itu sendiri. Itu bukan punya saya bilang gitu ya. Nah, jadi saya juga dari situ melihat, waduh ini kenapa sampai bisa begitu? Nah, dia tidak menangkap betul-betul apa yang dikerjakan, yang kita kerjakan. Nah, jadi dia sampai kaget waktu saya bilang, oh enggak, di kita memang gereja itu, sinode gereja itu berbeda-beda. Ada yang ada yang sinode itu menganggap jadi harta gereja itu milik pendetanya. Nanti kalau meninggal dia, yang lanjutin anaknya, dia bisa jual harta gereja itu karena itu miliknya. Gitu. Nah, tapi kalau di GKKD enggak begitu. Itu milik jemaat gitu. Dan jemaat semua boleh menjadi pemimpin, menjadi gembala, siapapun gitu, enggak. Nah, gitu ya. Jadi ini menjadi juga PR gitu, karena jemaat banyak enggak memahami gitu. Jadi penting sekali kita harus ditangkap jemaat ini, wah apa yang kita kerjakan, apa yang maksud saya kesannya gitu, kita itu sebagai hamba atau seorang yang sedang bekerja saja gitu ya. Jadi saya dari situ melihat, waduh dia pikir saya berarti, jadi saya sampai jelasin sama dia, saya adalah orang yang bekerja dan melayani. Saya melayani itu, saya tidak mendapatkan persembahan, aku bilang gitu sama dia. Baru dia, oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak, gitu. Nah, jadi bayangkan gitu ya, maksud saya ini pandangan jemaat gitu maksudnya. Padahal dia sudah, menurut saya bukan hanya sudah lumayan beberapa kali saya lihatin datang ke gereja, dia ikut di komsel prospek gitu ya. Ya, jadi gitu. Saya bisa menjawab ya. Silakan bagi teman yang lain untuk bertanya. Di bagi kesempatan kita akan selesaikan pertemuan ini jam 12 ya. Jadi masih ada 20 menit untuk bertanya. Silakan. Dari grup CM, dari grup sekre yang ada di sebelah saya, silakan. Jangan bertanya setelah acara ini, nanti nggak ada yang jawab. Atau bertanya sendiri tanpa ada sourcing untuk menjawab gitu. Jadi hanya asumsi, nanti bahaya ya. Silakan Batri, kelompok yang di sebelah dan kelompok CM yang ada di hall. Dan hamba-hamba Tuhan. Silakan.
Silakan. Kami mohon maaf tidak ada konsumsi buat teman-teman karena kita berjauhan. Konsumsi boleh diambil di rumah masing-masing. Pak Roni silakan, Pak Roni bertanya. Saya ada 10 pertanyaan lagi, Pak Roni. Oh iya. Tapi kalau saya nanya semua nanti cuma dialog saya saja sama Pak Oscar. Ditonton oleh banyak orang. Roninya masih kagum dia. Wah ini, waduh, wow gitu. Pak Oscar biar tidak off gitu ya. Ini kan kita ditonton orang banyak sebenarnya di dalam melayani di gereja gitu ya. Kalau di luar mungkin mudah ngatasinya, misalnya nggak senang keluar tapi kalau di gereja tuh katanya lain ya. Kita sebagai pekerja Tuhan, kalau boleh dibilang, kita ditonton oleh jemaat. Tadi Pak Oscar ada kasih contoh, jemaat memberikan komentar-komentar. Pertanyaannya adalah fokusnya apa ya, supaya kita nggak terpengaruh dengan omongan-omongan. Memang harus kerjakan segala sesuatu dengan baik, tapi kan perlu kita punya target-target kerja gitu Pak, untuk kita boleh menghasilkan yang baik, sedangkan kan orang di luar kita kan menilai kita. Kadang-kala saya suka dengar ada Pak Mora, iku pendetane, ini maaf ya, kita boleh masukan gitu buat kita. Pendetane ataupun pekerjanya kok cuma WA-an wae katanya. Nah, masukan seperti ini apakah bisa sebagai arahan kita ke depan lebih maju, atau kita jangan sakit hati, atau bagaimana gitu Pak? Mungkin kasih sedikit pandangan. Karena kita kan tadi kan pelajarannya adalah orang upahan sama pekerja sejati itu kan berbeda. Kalau upahan sekarang udah jam 5 ya saya pulang gitu. Dulu ngomongnya gampang, waktu saya kerja di perusahaan kan ya saya pulang gitu. Teman-teman saya bilang, "Bang, kita tuh kerjanya speknya tuh dari jam 8 sampai jam 5, teman saya bilang gitu. Ya saya pribadi saya belajar sebagai anak Tuhan harus punya dedikasi, walaupun misalnya gajinya nggak dinaikin ya saya tetap kerja yang bagus gitu, sebagai saksian ya. Bagaimana Pak Oscar, seperti itu bisa kalau ada seperti itu? Ya, jadi gini, saya pisahkan dulu ya. Jadi memang firman Tuhan ini saya mau bagikan untuk setiap kita mengubah paradigmanya, sikapnya kan, gitu. Yang utama itu dulu ya. Jadi sikapnya, saya berharap kalau dia mengerti, maka dia akan mengembangkan dirinya sesuai dengan sikap ini, sedemikian sehingga dia nggak perlu lagi diatur gitu ya, dibilangin kamu jam sekian sampai jam sekian, kamu harus begini, kamu harus kerjakan ini, lalu apa gitu. Tentu firman untuk dia bukan itu. Jadi kan firman Tuhan ini berbeda-beda ya. Misalnya firman Tuhan kepada istri jangan kita sampaikan yang suami, nanti dia jadi nuntut dia. Ya. Begitu juga firman untuk istri jangan kita sampaikan, jangan dipakai firman untuk suami gitu ya, jangan balik. Firman untuk hamba jangan dipakai oleh tuannya, atau firman untuk tuan jangan dipakai hambanya. Nah, tentu bagi kita pemimpin ya, saya sebagai pemimpin saya harus drive nih orang, harus bikin rencana, kamu harus saya tuntut begini, saya tuntut begini, saya tuntut begini gitu. Tetapi yang diharapkan dari hamba-hamba ini adalah sikapnya gitu. Dia harus punya sikap, kalau misalnya dia ditegur, itu harusnya, waduh saya masih salah, ini harus begini, oh ya maaf gitu. Ya, dia harus dengan rasa hormat gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah, nah kita salah selalu. Ini banyak kan, bukan kita aja ya, banyak orang salah. Ya, jadi firman untuk orang lain dipakainya,
sedangkan firman untuk dia tidak dipakai. Itu menjadi masalah. Ya. Jadi misalnya, kalau saya kasar misalnya, wah harusnya Pak Oscar itu tidak boleh kasar ya. Nah gitu ya. Kan bukan, buat dia kan misalnya, dicoba misalnya hamba itu dibatin ya, hormatilah Tuanmu, maupun yang bengis loh dibatnya. Iya, karena bagian hamba itu adalah menghormati cukup. Tentu ada firman untuk Tuan. Hai tuan-tuan, jangan sakiti, ya kan? Hormati hamba-hamba itu, jangan tahan gajinya, jangan begini. Ada firman untuk dia. Tetapi hamba tidak boleh berkata, wah tidak boleh loh tahan gaji, nggak boleh loh begini, nggak boleh loh. Nah gitu. Nah itu maksudnya ya. Nah kita yang ya, seringnya orang salah gitu. Firman untuk orang dipakai untuk diri sendiri, sedangkan firman untuk dirinya tidak dipakai. Makanya tadi firman untuk hamba itu, jangan minta ketidakadilan. Tentu ketidakadilan punya sendiri, ada porsi sendiri. Bukan berarti Alkitab kita tidak mengajarkan ketidakadilan, bukan ya. Tentu itu ada porsinya sendiri. Tetapi bagi seorang hamba, dia biasa saja, tidak apa-apa, tidak yang ketidakadilan mau apa gitu. Tetapi kalau dia sudah jadi tuan, jangan dia tidak adil, kayak gitu aja kan. Nah jadi balik lagi tadi ya saya mendorong lah semua. Jadi coba dipahami ini supaya kita lebih, pertama nanti dipahami, oh saya ini hamba, ya, pekerjaan saya ini pelayanan. Nah, kalau saya pelayanan, berikan hatimu. Nah, yang dituntut dari kita adalah yang terbaik. Harus dengan sikap yang benar. Ukurannya adalah ukuran Tuhan, ukuran firman Tuhan, bukan ukuran manusia. Saya boleh, Pak Mora bisa tidak melihatnya, tetapi Tuhan pasti melihatnya. Betapapun kecil sumbanganmu, pasti Tuhan beri upah. Walaupun mungkin, wah Pak Oscar nggak pernah perhatikan kita ini. Kita udah kerja susah-susah, sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Enggak, percayalah karena kita bekerja untuk Tuhan. Ya. Jadi percayalah, walaupun misalnya atasan kita nggak melihatnya, tetapi Tuhan pasti melihatnya. Oke, mungkin ada yang cepat langsung mendapatkan upahnya, tetapi ada juga yang lama. Tetapi pastilah Tuhan memberi upah. Tuhan kita adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Jadi saya pengen sebenarnya kalau bisa nggak usah diprotes-protes apa gitu karena sikapnya udah bagus. Ya bila perlu nggak usah. Sebenarnya ini ya yang kita mau gitu, kalau dia yang kita mau ini sikap dari seorang pekerja misalnya tidak perlu absen, tidak perlu apa gitu, kitanya maunya begitu ya. Tapi kalau kalian yang pengen maunya begitu jadi salah ya, karena firman untuk saya begitu. Harusnya saya nggak maunya, saya itu tidak perlu harus cek ini pakai buku nih, kalian ini buku harus ada job description-nya, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, karena itu menyesatkan kadang job description itu, karena dia mengajari orang kalau kerjamu kerjakan, kalau bukan pekerjaanmu tidak usah kerjakan. Padahal yang Tuhan mau adalah tadi seorang hamba itu bekerja menurut kebutuhan. Bukan berarti tidak ada aturan, tetap ada aturan, nah gitu. Ya. Nah, itu semuanya. Saya berharap bisa nangkap poinnya ya. Nah, jadi kalau misalnya bisa memahami itu akan enak gitu. Ya, tidak akan ada orang yang pergi ya sembarangan gitu. Ya. Nah, kalau yang saya dengar misalnya kualitas jadi pekerja saja, artinya pekerja di swasta saja misalnya, kadang pekerja sekre misalnya tidak lebih baik gitu. Mengapa? Ya dia datang seenaknya, pulang seenaknya, nggak tahu kita apa yang dikerjakan, gitu ya. Nah itu bahaya. Kalau sampai begitu bahaya ya. Harusnya dia lebih takut pada Tuhan. Tuhan tahu loh apa yang kita kerjakan. Nanti kita berhubungan sama Tuhan kan. Nanti yang hakimnya kan Tuhan.
benarkah kita mengerjakan sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak. Dan di situ kita nggak bisa lari. Ya, orang lain bisa kita bohongi gitu. Ya, saya ada teman saya ya. Jadi dia teman mengajar ini, mengajar gitu ya. Nah, dia sering sama dengan saya ngajar. Nah, satu kali saya dengar dia didisiplin, itu didisiplin, jadi diturunkan pangkatnya dan dipindahkan jadi ke Jakarta, gitu ya. Saya tanya sama dia, iya Pak Oscar, dia memang ngaku sama saya. Jadi kenapa katanya dia kedapatan sama bosnya mempersiapkan PowerPoint itu untuk ngajar itu loh. Padahal dia ngajar asuransi, kerja di asuransi kok. Ya, sorry. Dia kerja di asuransi, tapi di sela-sela dia sih udah bilang, Pak, saya sebenarnya seringnya saya mengerjakan ini saat istirahat. Tetapi ya kadang ya memang karena ini apa, jadi saya kerjakan gitu. Nah, tapi ya pas lewat direksinya kan, diliatin, kamu ngerjain apa? Saya udah dengar kamu ngajar begini, begini, begini. Jadi kamu nggak kerja ini dengan baik gitu. Dia langsung didisiplin gitu ya. Nah, itu ya, itu di dunia ya. Ya, di dunia, di sekuler. Itu aja standarnya begitu. Padahal standar di dalam Tuhan kan jauh lebih tinggi. Ya. Di dunia sekuler, wah, setiap orang itu ya jelas hasil kerjanya harus jelas gitu. Nah, bagaimana di pelayanan mestinya jauh lebih tinggi lagi. Jadi saya berharap misalnya jadi ini menjadi pemacu, jadi sikapnya dirubah gitu ya. Jadi jangan selalu dikotomikan pekerjaan dan pelayanan. Kita ini pelayanan. Bos kita sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan layak mendapatkan yang terbaik. Dan kalau kita tidak kerjakan yang terbaik, besok-besok urusannya sama Tuhan. Nah, itu aja. Ya. Tetapi saya sebagai misalnya, atau Pak Mora, kita sebagai pemimpin, tidak mungkin membiarkan Anda bekerja begitu aja, suka-sukanya lah, nanti bertanggung jawab sama Tuhan, kan tidak bisa. Makanya jadi dibuatlah ada sistem, ada apa. Bagian kalian adalah harus takut mengerjakannya dengan hormat, dengan apa yang bisa. Tentu bukan pemimpin, tentu tidak boleh dengan otoriter ya. Kalau misalnya kurang setuju, boleh kasih tahu pendapat ya, sebab pemimpinmu ini hamba-hamba Tuhan. Kasih tahu dengan baik, Pak, kalau bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini gitu. Jadi kita lebih enak gitu ya. Oke, itu waktunya tinggal 5 menit. Kalau ada lagi, silakan. Silakan teman-teman. Ini berharga sekali. Saya masih punya pertanyaan sebenarnya. Karena yang banyak pertanyaan nanti dapat door prize. Oh ya. Nanti saya kasih pulsa. Kasih pulsa. Saya kirim pulsa. Gini Pak Oscar, ada pertanyaan satu. Mungkin Pak Mora yang dapat pulsa ya. Dapat pulsa lagi ya. Ya Pak Roni dong. Ya. Pak Oscar, saya silakan, tadi ada yang mau tanya, silakan. Saya boleh? Ya, silakan. Gini Pak Oscar, ketika kita mendengar firman Tuhan siang ini, dan kita belajar untuk memiliki sikap sebagai pelayan Tuhan, belajar untuk memberikan yang kecil sekalipun tadi Tuhan sangat menghargai, dan kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Nah, tetapi Pak Oscar, kenyataannya mungkin ada sesuatu hal gitu, dan itu pekerjaan itu terbuka untuk para pemimpin, para pekerja yang lain, melihat gitu. Padahal kita udah menyiapkan, tetapi pada di lapangan itu atau hasilnya semua orang melihat itu kurang gitu. Nah,
bagaimana ini sikap kita sebagai yang mau belajar untuk sebagai pelayan, memberikan yang terbaik, dan Tuhan melihat hati kita gitu. Nah, toh para pengawas ini kan, para pemimpin ini kan melihat hasil kerjanya kayaknya kurang maksimal, tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Nah, bagaimana kesenjangan ini dilihat, Pak Oscar? Silakan. Nah, jadi gini, tentu sikapnya dia harus menyampaikannya dengan begini nih ya. Aduh, saya maaf, saya ternyata belum, saya udah coba lakukan yang terbaik. Tolong saya diajar, tolong mana yang kurang, mana gini. Dia harus terbuka dengan evaluasi. Nah, masalah yang sering terjadi adalah tadi dia bisa berkata begini nih, itu dia. Saya sudah kerjakan begini loh, sudah begini loh. Kok kalian tidak hargai? Oh, jadi kacau kan jadinya kan. Nah, harusnya sikapnya adalah dengan rendah hati, ada yang kurang atau apa, dia dengan rendah hati minta masukan, gitu. Itu yang jauh lebih baik. Sehingga menurut saya akan jadi dia juga bisa bertumbuh, yang di sana juga tidak dipersoalkan gitu ya. Nah, itulah kerendahan hati ya. Pada dasarnya kan kita semua ini belum sempurna ya. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, kita semua tidak sempurna. Jadi makanya perlu orang lain untuk menyempurnakannya. Betapapun kadang kita mempersiapkan dengan baik, tetapi bisa saja tidak baik. Ya. Dan kita harus mau terbuka sebagai pelayan-pelayan sejati, mau terbuka untuk masukan. Karena untuk itulah kita jadi bisa lebih baik lagi. Nah, kalau kita nggak mau terima masukan, kritikan, nah itu yang membuat kita nggak pernah bisa berubah jadi lebih baik. Baik Pak Oscar, terima kasih. Terima kasih Pak Oscar, terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa, ada satu pertanyaan lagi, silakan. Satu aja Pak, nih terakhir Pak, supaya yang terakhir adalah kita ini kan bekerja di gereja. Apapun namanya, satu ada pekerja sekre, satu ada hamba Tuhan. Kalau saya kadangkala berpikir, karena konsep ini udah tertanam banyak ya, saya kan bekerja di kantor yang banyak aturannya dan ketegasannya. Nah, di gereja ini kadangkala penuh kasih karunia lah. Apa hubungan antara kasih karunia dengan ketegasan itu sebenarnya? Apakah responnya? Kalau buat saya sih, apapun respon kita adalah ya Tuhan yang dilihat. Ya. Kalau saya pribadi gitu, Tuhan yang saya lihat. Saya kerja sebagai Tuhan saya, Tuhan Yesus yang ada di gereja ini. Tapi Tuhan punya representatif, pemimpin. Bukan mengagungkan pemimpin, tapi di gereja saya pikir ada hierarki seperti itu. Jadi intinya adalah, bisakah aturan dunia itu kita terapkan di dalam gereja itu? Kalau menurut Pak Oscar bagaimana? Misalnya beri sanksi gitu. Silakan Pak, pertanyaan terakhir belum kita doa Pak. Jadi mungkin kalau di dalam Alkitab kan dibuatin kalau ada saudaramu berbuat salah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau dia tidak berubah, bawalah 2-3 orang saksi supaya kesaksian kita itu lebih kuat. Kalau dia tidak berubah juga, bawa lihat kepada jemaat gitu katanya ya. Memang itu kalau itu guidance-nya kalau di dalam Alkitab. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada kita pakai cara dunia memang ya. Ya walaupun misalnya kadang kan kita kalau pegawai misalnya, oh ya sudah kita pecat aja gitu misalnya ya. Tapi jauh lebih bagus menurut saya pakai firman Tuhannya aja, kita tegur kenapa dia melakukan itu, ada apa gitu ya, tegur dia di bawah 4 mata katanya ya. Ya itu bagus sekali firman Tuhan itu ya, supaya dia jangan mungkin. Nah saya kalau saya salah saya sering kali adalah kalau karyawan-karyawan saya tegur dia ya maksud saya supaya semua orang tahu gitu, supaya juga mengajari orang lain gitu, ternyata itu salah gitu.
ya. Ya, kadang kita emosi juga ya, karena manusia lagi ya. Kadang kita marah, waduh, langsung aja di depan semua orang kita marah kadang ya. Nah, itu kelemahan kita ya. Jadi kita harus berubah juga soal itu. Nah, memang Alkitab berkata, ya tegur dia di bawah 4 mata. Kalau dia, oh enggak Pak, enggak begitu. Ah, ini panggil, oh ini loh, buktinya ini gini-gini ya. Enggak berubah juga, ya bawa semua orang gitu. Enggak mau juga, baru pecat. Sorry lah ya, kamu, ya kita kayaknya beda visi gitu aja kan. Iya. Baik, baik Pak Oscar. Ya. Saya apa namanya? Terima kasih Pak Oscar sudah banyak ngasih Oke. pandangannya. Masih ada acara-acara di hari-hari depan Ya. yang kita siapkan. Dan saya mohon kepada teman-teman janganlah malu untuk bertanya, jangan takut salah, supaya pertanyaan-pertanyaan ini yang biasa ada di balik layar kita punya pandangan yang sama gitu. Mau dia gembala, mau dia pekerja sekre, Tuhan bilang katanya kita tertib gitu satu dengan yang lain. Kita mau bangun gereja ini dengan standar kerajaan Allah supaya pelayanan yang kita berikan kepada jemaat itu bagus. Jemaat rasa puas dengan pelayanan gereja dan kita sama-sama bergandengan tangan, berdisiplin sehingga hasilnya bagus seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir.